وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, para pendidik, semoga Allah Ta'ala menambahkan kepada kita ilmu nafi' dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan dengan amal soleh kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan kenikmatan yang sangat mahal ketika Allah memberikan kepada kita generasi yang akan melangsungkan kehidupan kita. Karena kita punya kehidupan yang kedua, yaitu anak-anak kita dan murid-murid kita. Mereka lah yang akan menjadi roh kita kedua setelah kita meninggal dunia. Dan sungguh memang karunia anak itu merupakan karunia yang besar. Oleh karena itu wajar ketika orang, dia mungkin dulu ketika masih jomblo atau belum menikah itu beranggapan bahwa dengan menikah itu pelipur laranya itu atau penyejuk matanya itu sudah dia dapatkan secara sempurna. Akhirnya dia menikah dengan pasangan yang paling dia cintai. Tapi rupanya ketika seseorang itu menikah, penyejuk matanya itu belum selesai itu. Rupanya masih ada yang kurang. Dan rupanya gersang ketika orang menikah walaupun dengan pasangan yang dia cintai ketika Allah tidak memberikan karunia anak kepada dia. Maka itu ada seorang nabi yang sampai ketika masa tua belum dikaruniakan anak, dan nabi itu terus berdoa kepada Allah Ta'ala, enggak pernah putus asa. Ada Nabi Ibrahim, ada juga Nabi Zakaria. Sampai Nabi Ibrahim ketika dikaruniakan anak sama Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim mengatakan, yaitu dalam doa yang banyak sekali, bagaimana doanya Nabi Ibrahim, Inna Rabbi la sami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku sangat-sangat mendengar doa seorang hamba. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada saya anak laki-laki 2. Dan Allah sangat mendengar doa seorang hamba. Nabi Zakaria juga beliau mengatakan, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, Tuhanku, janganlah engkau jadikan saya hidup sebatang kara. Kenapa sebatang kara? Karena enggak punya anak, dan engkau adalah zat sebaik yang mewariskan. Akhirnya Allah kabulkan doanya Nabi Zakaria. Setelah itu diperbaiki rahim istrinya, walaupun aslinya itu mandul istrinya. Setelah itu diberikan anak laki-laki namanya Yahya. Oleh karena itu, saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia yang sangat mahal sebagai pelipur lara kita, sebagai penyucuk mata kita, yaitu anak-anak kita. Dan Allah itu terkadang melihat diri kita, Allah yang tahu kemana diletakkan anak itu. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah mengaruniakan kepada si A anak laki-laki dan kepada si B anak perempuan. Ada juga yang orang yang dijadikan akima sebagai seorang yang mandul, nggak dikaruniakan anak itu. Mengapa seperti ini? Allah tahu siapa kita itu. Kalau seandainya kita diberikan anak sama Allah, berarti Allah itu melihat kita itu orang yang mampu membawa amanah besar ini. Ketika Allah tidak mengaruniakan kepada kita anak, berarti memang Allah itu melihat kita nggak mampu. Kita lemah untuk membawa jabatan yang sangat berat, amanah yang berat ini. Terkadang Allah mengaruniakan kepada si A satu keluarga anaknya semuanya laki-laki, kepada si B anaknya semua perempuan, dan kepada si C anaknya laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena Allah Maha tahu siapa kita. Oleh karena itu, amanah yang Allah berikan kepada kita itu tidak mungkin meleset. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang tahu di mana akan diletakkan risalah. Tidak mungkin meleset. Oleh karena itu, anak itu merupakan karunia Allah yang sangat besar, dan itu hadiah titipan yang Allah berikan kepada kita, dan kita jaga hadiah itu dengan sebaik-baiknya. Saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala,
Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi dengan tema memahami dan berdamai dengan emosi anak di tengah masa krisis pandemi ini. Ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, ini saya sebutkan poin-poinnya secara ringkas dulu. Nanti setelah itu kita bahas satu persatu secara ringkas. Poin yang pertama, pendidikan akan terus berjalan dengan kondisi apapun, kondisi dunia. Yaitu maksudnya, mau dunia itu kondisinya kayak apapun, pendidikan itu akan terus berjalan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, rumah adalah miniatur pendidikan bagi anak. Rumah adalah miniatur pendidikan bagi anak. Yaitu bahwasanya rumah kita itu sekolahnya anak kita pertama. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, orang tua adalah pemegang estafet pendidikan anak. Orang tua adalah pemegang estafet pendidikan anak. Yaitu orang tua itu juga harus ikut andil dalam pendidikan anaknya. Kemudian yang keempat, anak-anak kita adalah manusia hebat. Anak-anak kita adalah manusia hebat. Tidak mungkin Allah menciptakan anak kita dengan gagal, yaitu keliru penciptaannya. Sempurna anak kita ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang akan kita bahas, bagaimana cara berdamai dengan emosi anak. Maka ada 5 cara kita itu berdamai, memahami kondisi emosi anak kita itu. Ada 5 cara. Yang pertama, turunkan ego kita sebagai orang tua ketika bermuamalah dengan anak kita. Kita harus bisa menurunkan ego. Siapa lawan kita itu? Anak kita itu. Maka turunkan ego kita sampai kita itu, anak kita itu standar nanti sama. Kita turunkan ego kita. Kemudian yang kedua, lihatlah anak dengan kacamata positif. Lihatlah anak kita dengan kacamata positif, sehingga kita bisa menikmati rizki sangat mahal yang Allah berikan kepada kita, yaitu anak kita ini. Kemudian yang ketiga, bermuamalah dengan anak sebagaimana seorang petani melihat biji. Kita melihat anak kita itu bukan kita itu melihat buah yang sudah siap untuk dimakan, bukan. Tapi kita melihat anak kita itu bagikan biji yang harus dirawat sampai akhirnya nanti masa panen datang. Ketika masa panen, baru kita bisa melihat buah itu sudah siap untuk dinikmati. Kemudian yang keempat, telaah bagaimana akhlak Rasulullah SAW bersama anak. Nanti insya Allah akan kita bacakan beberapa riwayat bagaimana Rasulullah SAW itu bersama anak, dan kita ambil beberapa faedah dari hadis-hadis itu, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, yang kelima, cara kita berdamai dengan emosi anak itu, fahami bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar nilai dan angka. Kita sebagai orang tua harus paham pendidikan anak bukan hanya nilai dan angka. Nah, ini poin-poin yang paling penting yang akan kita bahas secara ringkas, karena pembahasannya panjang sebenarnya kalau kita membahas masalah ini. Tetapi kita ringkaskan saja. Jadi ada 5 poin yang akan kita bahas, dan poin terakhir, bagaimana cara kita berdamai dengan emosi anak, itu nanti ada 5 pembahasan juga. Berarti kalau kita bahas semuanya nanti ada 10 pembahasan. Kita masuk pembahasan yang pertama. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mencerna pembahasan ini, menambahkan kita ilmu nafi'. Dan perlu saya ingatkan, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, banyak di antara kita itu yang sering belajar fikih, belajar ilmu agama, tetapi kita lupa belajar tentang bagaimana mendidik anak kita. Orang kalau mau menikah itu insya Allah kita semuanya merasakanlah itu. Ketika kita dulu mau menikah itu, kita persiapan matang untuk menjadi sosok suami dan istri itu. Sampai ada di antara kita yang beli buku-buku tentang masalah pernikahan, sampai fikih penelitian dari A sampai Z, dikupas semuanya, bagaimana sunnahnya, bagaimana semua mahlike keluarga itu dibahas. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa ketika Anda itu mau menjadi sosok ayah dan bunda itu,
Kita nggak pernah belajar bagaimana fikih menjadi orang tua gitu loh. Kita lupa terhadap fikih orang tua, padahal fikih orang tua itu berat. Anda menjadi sosok ayah, Anda menjadi sosok suami dan istri itu berat. Tetapi ketika Anda menjadi atau naik tingkatan lagi itu. Jadi tingkatan itu dulu kita masih bujang. Kita dulu masih jomblo, belum menikah itu. Setelah itu kita naik tingkatan dengan Allah mengarunikan kita pasangan hidup kita itu. Dan Allah yang mencarikan itu, Allah yang mentakdirkan itu. Karena Allah melihat kita sudah siap untuk menikah. Maka kita dinikahkan dengan pasangan hidup kita. Setelah itu apa? Allah mengarunikan kepada kita anak karena kita sudah siap. Allah melihat kita itu siap untuk menerima amanah yang besar ini. Akhirnya kita naik jabatan. Yang awalnya kita orang jomblo, setelah itu kita menikah menjadi sosok suami dan istri. Setelah itu kita naik kelas lagi menjadi sosok ayah dan bunda. Ini kelas yang sangat berat sekali ini. Anehnya itu ketika kita naik kelas pertama dari orang jomblo ke suami dan istri, kita banyak belajar bagaimana fikih menikah. Tapi ketika kita itu mau punya anak, kita jarang belajar tentang masalah fikih, bagaimana kita menjadi seorang ayah dan bunda. Maka itu ini PR kita, yaitu yang jarang dipelajari. Maka kita berharap mudah-mudahan pembahasan ini bisa difahami dan kita bisa mengamalkan. Bukan hanya Anda yang mendengar, tetapi pertama kali saya sebagai saya juga orang tua juga, saya pun juga harus bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Pembahasan yang pertama yang harus kita sampaikan di sini, memahami masalah pandemi ini. Banyak orang tua yang galau, banyak sekolah yang galau, banyak pondok pesantren yang galau, banyak murid-murid yang galau terhadap kondisi pandemi sekarang ini. Maka harus kita pahami di sini bahwa pendidikan itu akan terus berjalan bagaimana kondisi dunia yang ada. Tidak mungkin dunia itu adem ayam terus seperti yang kita inginkan, nggak bisa. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah kehidupan, hari-hari dunia akan kami putar gitu. Ada waktunya di mana sekolah itu bisa menerima santri, bisa tatap muka itu. Murid-murid bisa datang ke sekolah, bisa tatap muka, sehingga pendidikan itu bisa ideal. Tapi ada kalanya di mana pendidikan nggak bisa tatap muka, sehingga anak di rumah, gurunya di sekolah, orang tuanya juga di rumah itu. Dan ada masa itu. Maka ketika datang masa seperti itu, kita harus siap untuk menyelami kondisi dunia yang ada itu. Jangan sampai apa? Jangan sampai ketika tidak bisa sekolah tatap muka, akhirnya bahwa pendidikan berhenti. Pendidikan nggak pernah berhenti. Sebagaimana pendidikan itu akan mengikuti dunia. Oleh karena itu apa? Pendidikan berkembang. Ilmu fikih saja berkembang gitu. Kenapa pendidikan anak itu nggak bisa berkembang gitu? Jangan kita mati gaya gara-gara kondisi pandemi seperti ini. Jangan sampai sekolah mati gaya gara-gara masa pandemi ini. Pendidikan itu masih terbuka lebar. Oleh karena itu kita nikmati saja masa-masa pandemi seperti ini. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Mau apa lagi kan itu? Kalau seandainya kita itu mau mendidik anak, nunggu sampai nanti ketika pandemi sudah selesai. Sampai kapan pandemi selesai itu? Apakah 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin sampai 3 tahun lebih dari itu, akhirnya anak kita kosongkan dari pendidikan itu? Tidak bisa kita kosongkan. Anak terus akan belajar. Maka itu pendidikan itu akan terus belajar. Nggak kenal dengan waktu, nggak kenal dengan kondisi yang ada di dunia ini. Maka itu kita siapkan diri kita. Siapkan diri kita sebagai sekolah, sebagai pondok pesantren, sebagai orang tua harus bersiap-siap terhadap perubahan yang terjadi di dunia. Dan terkadang perubahan itu cepat sekali itu. Maka jangan sampai kita mati gaya, jangan sampai kita berhenti dari mendidik, jangan sampai kita itu pensiun gara-gara kondisi berubah itu. Kondisi tidak akan berubah, zaman akan berputar, zaman akan berkembang dengan cepatnya itu. Maka pendidikan terus akan maju sesuai dengan kemajuan sebuah zaman. Oleh karena itu, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau seandainya itu pendidikan itu akan maju seperti ini, terus bagaimana kita menyikapi itu? Bagaimana kita menyikapi ketika dulu anak kita itu bisa berangkat sekolah, tatap muka, di pondok, anak kita bisa berangkat ke pondok, bisa tinggal di pondok. Sekarang sekolah tutup, nggak bisa tatap muka itu. Pondok pesantren anaknya dipulangkan itu. Sekarang anak kita di rumah itu. Bagaimana kalau seperti ini kita menyikapinya itu? Maka cara yang terbaik itu kuatkan fitrah pelajaran bagi anak. Maka perlu saya sampaikan, walaupun nanti akan kita kupas sebenarnya di pembahasan yang keempat, perlu kita kupas nanti, yaitu bahwasanya anak itu, dia itu pembelajar yang tangguh dan hebat.
Anak itu sudah Allah filter dalam dirinya itu. Allah sudah membekali dalam diri anak itu cinta terhadap ilmu itu. Kalau seandainya fitrah belajarnya anak itu cinta sama ilmu itu sudah tumbuh itu, maka anak itu akan kita biarkan. Maka anak itu akan berselancar dengan dunia untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya itu. Kenapa? Karena kalau anak itu nggak mungkin anak itu putus asa. Tidak mungkin anak itu kalau sudah cinta sama ilmu itu, tidak mungkin anak itu mati gaya dalam belajar itu. Apa saja bisa jadi momen belajar bagi anak kita itu. Coba anda lihat itu anak anda itu. Anak anda itu saking kreatifnya mereka itu. Saking kreatifnya mereka, sampai orang tua saja nggak bisa sampai seperti itu. Anak kita saking kreatifnya itu, sampai sapu saja bisa jadi kuda-kudaan gitu. Anak kita itu sampai bikin kapal dari panci gitu loh. Ember saja bisa jadi bahan mainan bagi anak kita itu. Tembok saja bisa jadikan bahan menulis bagi anak kita itu. Luar biasa anak kita itu. Subhanallah, luar biasa anak kita itu. Kreatifnya luar biasa anak kita itu. Tapi kenapa ada anak itu yang malas belajar, apalagi dia sudah kecanduan game dan yang lain? Kenapa? Karena fitrah belajarnya sudah mati. Maka itu tanggung jawab kita semuanya, apalagi sebagai orang tua, bagaimana kita tumbuhkan fitrah anak kita itu. Anak kita kalau fitrah belajarnya sudah tumbuh, anak kita akan menjadi pembelajar yang tangguh dalam semua kondisi, dalam semua momen yang ada itu. Oleh itu siapkan fitrah anak kita dan fahami bahwasanya pendidikan terus akan berjalan. Dengan perkembangan zaman, demikian juga pendidikan akan maju terus. Jangan sampai pendidikan berhenti dikarenakan karena masa pandemi ini, demikian juga mungkin tatap mukanya itu tidak bisa digapai, walaupun banyak kemarin berharap tahun ini sudah mulai bisa tatap muka, tapi rupanya nggak jadi itu. Terus bagaimana sikap kita? Pendidikan akan terus berjalan. Jangan sampai pendidikan berhenti, jangan sampai pendidikan itu malah pensiun gara-gara pandemi seperti ini. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, ini tadi pembahasan yang ringkas. Yang pertama itu, pendidikan akan terus berjalan mengikuti semua kondisi zaman. Tidak akan pernah berhenti pendidikan itu. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua itu, rumah adalah miniatur pendidikan bagi anak. Rupanya, kita sekarang baru sadar dengan kondisi pandemi ini, bahwasanya namanya anak belajar itu bukan hanya di sekolah. Dan itu harus difahami bagi orang tua gitu. Memahami yang keliru dalam masalah ini bisa fatal gitu. Pendidikan bagi anak itu mereka butuh 3 tempat. Tempat pendidikan bagi anak itu ada 3. Yang pertama, rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah. Anak kita akan sekolah gitu loh. Kemudian yang ketiga, antara rumah dan sekolah, yaitu lingkungan. Jadikan 3 tempat ini sebagai miniatur pendidikan. Sehingga anak kita di rumah ya belajar, anak kita di sekolah ya belajar, anak kita di tengah-tengah antara sekolah dan rumah itu juga belajar gitu. Jika kita sudah menjadikan rumah kita sebagai miniatur pendidikan pertama kali bagi anak, maka niscaya anak kita pun akan terus belajar walaupun dia nggak di sekolah gitu. Perlu kita pahami pendidikan itu bukan sekolah gitu. Sekolah itu hanya salah satu cara belajar. Zaman dulu nggak ada sekolah gitu. Zaman dulu kan nggak ada sekolah itu. Terus bagaimana ketika zaman itu nggak ada sekolah itu? Seperti zaman kita itu, banyak orang nggak bisa sekolah itu karena masa pandemi seperti ini. Maka kita katakan belajar itu bukan sekolah. Tapi kita katakan sekolah itu salah satu sarana, salah satu tempat miniatur untuk belajar. Salah satu saja gitu. Ketika semua pendidikan anak itu diserahkan ke sekolah, buruk semuanya itu. Serahkan kepada pondok pesantren semuanya itu. Akhirnya anak kita itu kosong 2/3 dari pendidikan. Berarti anak kita itu cuma merasakan 1/3 saja itu. Karena 1/3 tempat yang ketiga itu cuma sekolah itu. Rumah nggak bisa jadi tempat belajar, demikian juga lingkungan nggak bisa jadi tempat untuk belajar bagi anak kita itu. Maka jadikan rumah kita itu sekolah gitu. Jadikan rumah kita itu sekolah, maka kita siapkan rumah kita itu. Ketika anak kita itu masih tingkatan TK, ya berarti jadikan rumah kita itu kayak TK gitu loh. Namanya sekolah bagi anak-anak TK itu mesti morak-marik lah itu istilahnya, kalau diistilahkan bahasa kita itu kayak kapal pecah gitu loh. Gak ada masalah gitu loh, biarkan rumah kita kayak kapal pecah gitu loh.
Tetapi masanya berbeda nanti ketika anak kita sudah mulai SD, sudah walaupun masih petakilan lah ya mereka itu, tapi mereka mulai tenang. SMP mulai tenang, SMA mulai tenang, kuliah, maka mereka akan tenang, mereka akan bersih, hidup rapi dan yang lainnya itu. Ketika anak yang di rumah Anda itu anak-anak masih TK, apalagi di bawah itu, wajar kalau seandainya rumah Anda itu kayak sekolah TK gitu loh. Berantakan itu, banyak main-main dan yang lainnya. Memang anak kita seperti itu gitu loh. Beda nanti kondisinya ketika rumah Anda itu isinya orang-orang kuliah, anak-anak Anda sudah dewasa gitu loh. Nggak mungkin anak rumah Anda itu kayak kapal pecah, sudah beda. Mereka sudah anak-anak dewasa gitu loh. Akhirnya apa? Rumah Anda akan bersih, akan rapi dan yang lainnya. Maka itu fahami ini, wahai orang tua, fahami. Jika seandainya ada sekolah TK, tempatnya harus rapi, bersih, kayak kuliah, maka kita katakan berarti sekolahnya itu masalah itu. Sekolahnya itu masalah itu. Kenapa? Karena ini anak TK bukan anak kuliah gitu. Demikian juga Anda wahai orang tua, kalau Anda mengharapkan rumah Anda bersih, rapi, walaupun di situ itu anaknya sedang masih tingkatan TK dan SD, berarti apa? Pendidikannya itu masalah gitu. Pendidikan masalah itu. Kenapa? Berarti di situ ada tangan-tangan besi yang membuat anak ketakutan gitu. Akhirnya apa? Anak kita akan menjadi ketakutan nanti dalam pendidikan itu. Maka itu jadikan rumah kita itu miniatur pendidikan. Kalau memang anak kita masih kecil, biarkan anak kita itu seperti sekolah bagi mereka itu. Anak-anak kita nanti akan belajar dengan apa saja yang ada di rumah itu. Tembok saja itu bisa jadi papan tulis gitu loh. Sehingga anak kita nanti akan coret-coret tembok gitu loh. Terus bagaimana sikap kita? Biarkan. Kita kasih motivasi, bagus nak, terus belajar menulis itu. Anak kita nanti akan menjadikan panci, ember sebagai kapal-kapalan itu. Terus bagaimana sikap kita? Memang itu belajarnya anak gitu loh. Anak-anak kita masih seperti itu. Tapi kalau seandainya seandainya itu anak kita sudah dewasa, sudah jenggoten, sudah kuliah, masih main panci, masih main ember, masih coret-coret tembok, itu jadi masalah itu. Itu jadi masalah. Kenapa? Karena mereka sudah dewasa gitu loh. Oleh karena itu, jadikan rumah kita itu miniatur pendidikan bagi anak kita. Jadi rumah kita itu kayak sekolah gitu, nggak ada bedanya dengan sekolah gitu loh. Sekolah tempat belajar, rumah kita juga tempat belajar itu. Maka jadikan rumah kita itu sebagai tempat yang nyaman, tempat yang aman bagi anak kita. Nyaman karena anak kita itu memiliki ruangan untuk belajar dengan apa yang mereka miliki itu. Aman karena orang tua itu memberikan keamanan tanpa dimarahi, tanpa dipukul sama orang tuanya, karena mereka merasa aman. Niscaya apa? Anak kita akan terus belajar. Maka yang kedua itu, jadikan rumah kita itu sebagai miniatur dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga, ya ini sangat penting sekali bagi orang tua. Yang ketiga, pembahasan kita, orang tua adalah pemegang estafet pendidikan anak. Perlu Anda fahami, perlu kita fahami bersama, Allah itu menyerahkan anak Anda bukan kepada sekolah, tapi Allah itu menyerahkan anak Anda kepada Anda. Kenapa? Kok Anda yang dipilih sama Allah Ta'ala itu? Karena Anda itu orang terbaik bagi anak Anda. Versinya Allah Ta'ala. Versinya Allah Ta'ala. Sedangkan sekolah yang Anda pilih untuk anak Anda itu adalah tempat terbaik versinya Anda. Kita misalkan mencarikan untuk anak kita sekolah, pondok pesantren, atau ustadz yang bisa mengajar anak kita itu. Pertanyaan itu versinya siapa yang milih itu? Versinya Anda, bukan versi Allah Ta'ala itu. Berbeda kalau seandainya Allah memberikan kepada kita anak. Kenapa kok kita yang dipilih sama Allah Ta'ala itu? Kenapa kok Anda yang dipilih sama Allah Ta'ala untuk memiliki anak seperti yang Anda miliki itu? Karena Allah tahu Anda itu paling pas, Anda itu paling cocok menjadi pendidik bagi anak Anda itu. Maka kalau seandainya ada anak yang rusak, ini saya katakan ini, kalau seandainya ada anak yang rusak, Allah tidak akan tanya HP, Allah tidak akan tanya kepada lingkungan, Allah tidak akan tanya kepada zaman, bukan. Orang tua yang akan ditanya itu. Maka kita sebagai orang tua itu jadikan diri kita pendidik utama untuk anak kita itu. Sekolah itu hanya membantu pendidikan kita itu. Jangan sampai apa pendidikan itu kita serahkan totalitas kepada sekolah, kepada ustadz, kepada ustazah. Kemana Anda gitu? Wahai orang tua, kemana gitu? Anda yang diminta pertanggungjawaban untuk anak Anda itu Anda gitu loh. Maka itu jadikan orang tua itu sebagai pemegang. Kita yang memegang estafet. Ada seorang ulama itu
Mereka datang ke kutab. Kutab itu kayak TPQ zaman dulu lah. TPQ untuk anak-anak sekampung zaman dulu itu. Ada seorang ulama itu membawa anaknya ke kutab itu, ke tempat TPQ itu. Apa kata orang itu? Kata bapaknya itu, Ustadz, anak saya seperti ini. Dia saya didik di rumah seperti ini. Tolong nanti Ustadz, kalau Anda mendidik sistemnya seperti ini, tolong seperti ini, sehingga nyambung dengan pendidikan saya itu. Kenapa? Karena orang tua itu ikut andil. Maka itu saya katakan itu, anak Anda itu butuh Anda melebihi butuhnya anak kepada guru, kepada ustadz di pondok pesantren. Anak Anda lebih butuh Anda daripada guru-guru. Maka jadikan kita itu sebagai pendidik bagi anak kita itu. Terus bagaimana peran orang tua itu? Bagaimana orang tua itu mendidik anaknya itu? Maka saya tadi katakan bahwa rumah itu kayak sekolah. Sekolah itu ada gurunya itu. Maka jadikan orang tua itu sebagai guru. Memang Rasulullah ada seorang penyair yang mengatakan al-ummu madrasatun. In a'dattaha a'datta sya'ban tibal a'raqi. Ibu itu kayak guru sekolah lah, sekolah itu. Sekolah pertama bagi anak itu. Kalau engkau siapkan guru-guru yang handal di sekolah itu, maka nanti akan lulus generasi-generasi yang hebat gitu. Maka saya katakan memang pendidikan itu butuh guru di rumah. Siapa gurunya itu? Ibu. Namun saya katakan di sini, tetapi ayah itu sebagai kepala sekolahnya. Maka itu dibagi. Namanya sekolah itu kan ada guru, ada kepala sekolahnya itu. Ada guru, ada kepala sekolah itu. Demikian juga di rumah kita itu ada guru, ada kepala sekolahnya itu. Siapa gurunya itu? Gurunya itu ibunya. Siapa kepala sekolahnya itu? Kepala sekolahnya itu ayahnya. Maka berarti apa? Harus imbang. Pendidikan itu harus imbang. Harus ada kepala sekolah dan harus ada guru yang mengajarkan itu. Bedanya apa dua ini? Maka jangan sampai pendidikan itu hanya ibu saja yang terjun itu. Jangan. Ayah juga harus terjun itu. Keduanya itu harus kerjasama. Sering duduk kita bicara masalah pendidikan anak kita itu. Tetapi porsinya dibagi. Apa itu porsinya? Kalau ibu itu sebagai guru, kalau ayah sebagai kepala sekolahnya. Maksudnya apa? Yang dibutuhkan ibu untuk anak itu adalah kuantitas waktunya. Namanya guru itu kan kuantitasnya gitu. Yaitu maksudnya apa? Kalau ibu itu harus membersamai anak dengan waktu yang panjang gitu. Sehingga apa? Yang terus membersamai anaknya itu ya ibunya gitu loh. Atau guru sekolah kan ya, yang terus membersamai anak-anaknya itu. Sedangkan kepala sekolah itu yang dibutuhkan kepala sekolah itu adalah kualitas waktunya. Bukan kuantitasnya itu, tapi kualitasnya. Maksudnya apa? Guru sekolah itu ketika datang, dia nggak harus membersamai anak, bukan, nggak harus gitu. Kalau dia membersamai anak, siapa yang bikin program, siapa yang mengevaluasi, dan siapa gitu. Namanya kepala sekolah itu ketika datang dia punya misi, dia evaluasi itu. Sehingga apa? Sehingga yang punya misi keluarga itu harus ayah. Ini fahami, ibu-ibu fahami ini. Karena ini kajian ibu-ibu fahami ini. Jangan Anda wahai ibu itu jangan mengambil semua porsi pendidikan, jangan gitu. Kenapa? Karena yang jadi masalah itu di zaman kita ini, kenapa kok negeri Indonesia itu mentalnya anak kita itu lemah sekali itu, mentalnya itu. Karena Indonesia itu terkenal dengan negeri ibu tanpa ayah. Sehingga mudah sekali kita dihancurkan, negeri kita dijajah itu mudah sekali. Kenapa? Karena mental kita itu mental seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena orang tua ayah nggak pernah hadir dalam pendidikan. Ibu yang lebih dominan, yang ngambil peran semuanya ibunya itu yang jadi masalah itu. Maka ibu itu silahkanlah Anda itu kuantitas waktu Anda itu membersamai anak itu dimaksimalkan itu. Sedangkan ayah itu kualitas waktunya. Ketika saya datang pendidikan masuk, ketika saya datang evaluasi bagaimana perkembangannya itu. Karena ayah dia harus bekerja, kepala sekolah dia harus membuat jaringan keluar gitu. Tetapi jangan semua porsinya diambil sama ibunya. Ayah nggak punya misi, ayah nggak punya masa depan bagaimana mendidik anak, nggak punya program. Ini yang jadi masalah itu. Sebagaimana kepala sekolah dan guru atau ibu itu yang mengajarkan empati, mengalah, sabar, itu karakter wanita. Anak kita harus punya seperti itu. Sedangkan ayah itu yang mengajarkan ego, yaitu dia itu punya prinsip hidup itu. Dia itu punya prinsip dan dia itu kuat memegang tanggung jawab, itu namanya ayah.
Ketika anak itu dididik cuma sama ibunya saja, akhirnya apa? Akan memunculkan anak-anak yang sukanya ngalah, anak-anak yang sukanya minder, tetapi tidak punya prinsip. Dan itu kita lihat apa? Negeri kita seperti itu. Maka itu perhatikan di sini, wah ibu saya sampaikan itu, bahwasanya anak Anda itu dia itu lebih mengena ketika yang ngomong itu kepala sekolah daripada gurunya itu. Kepala sekolah itu sangat dinanti-nanti ucapan mereka sama murid-muridnya itu. Maka biarkan yang banyak memberikan nasihat, yang banyak mengutarakan nasihat itu biarkan ayah yang ngomong itu. Jangan ibunya diam saja itu. Dia membersamai empati dan yang lainnya ngelus-ngelus anaknya ketika dimarahi sama bapaknya. Bapaknya itu biarkan yang ngomong itu. Oleh itu kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan itu. Pembicaraan diskusi antara orang tua dengan anak itu dalam Al-Quran itu, mayoritas itu diskusi ayah, nasihat ayah kepada anaknya. Bukan ibu. Bukan ibu, maka ayah itu penting sekali itu. Biarkan ayah yang tampil untuk menasihati, untuk memberikan wejangan, itu ayahnya itu. Bukan ibunya itu. Oleh itu, wahai orang tua, Anda itu guru terbaik bagi anak Anda. Mari kita hadir dalam pendidikan itu. Sebagai ayah juga hadir, demikian juga ibu harus hadir, punya porsi masing-masing itu. Kalau seandainya mereka semuanya lari dari pendidikan, anak kita serahkan totalitas kepada sekolah, kepada pondok pesantren, akhirnya anak kita akan diajar oleh guru-guru yang tidak hebat-hebat gitu. Karena guru yang terhebat itu pergi gitu, yaitu siapa? Orang tuanya itu. Nah, terus bagaimana tugasnya itu? Kalau kita membahas sekarang, terus bagaimana ustadz kita menggabungkan antara tugas orang tua dengan guru sekolah itu, atau guru atau ustadz pondok pesantren itu? Nah, Anda sebagai orang tua ini fahami, ucapan saya fahami. Anda itu yang menyiapkan wadah. Kalau kita punya wadah misalkan ini, saya punya wadah misalkan itu. Saya punya seperti ini misalkan. Saya punya wadah kita itu anak kita itu. Kalau kita punya wadah, Anda yang menyiapkan, Anda yang buka, membersihkan sampai ini siap untuk diisi itu. Ketika anak itu sudah siap diisi, Anda nggak bisa nggak punya sesuatu untuk mengisi dan nggak punya konten kebaikan, bawa ini isi yang wadahnya sudah siap itu, bawa ke tempat yang bisa mengisi itu, bawa ke ustadz dan ustadzah. Nah, jadi seperti itu. Misalkan gini, anak supaya dia itu cinta sama ilmu, dia itu butuh sama ilmu, dia itu siap menerima ilmu, itu tanggung jawab siapa itu? Itu tanggung jawab orang tua, ayah dan ibu. Itu yang menyiapkan ini. Ketika anak sudah menggebu-gebu terhadap ilmu, anak sudah cintanya ilmu, sudah darah daging lah anak itu, sudah luar biasa cinta sama ilmu, Anda sudah nggak bisa ngajari ilmu. Al-Quran, anak Anda lebih pintar gitu loh. Ilmu agama lebih pintar itu. Terus bagaimana kita? Udah, anak kita taruh ke sekolah. Ustadz, tolong ini diajari ilmu. Sudah saya siapkan Ustadz. Dia sudah cinta sama ilmu, sudah saya siapkan itu wadahnya itu. Ketika sudah siap, Anda itu membawa wadah yang sudah siap bawa ke sekolah, maka tugasnya guru yang di sekolah, tugasnya ustadz yang di pondok pesantren itu mudah. Kenapa? Anak itu sudah cinta ilmu, sudah cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, sudah ada gitu loh. Nah sekarang yang jadi masalah itu apa? Ini anak itu masih segelan gitu loh. Kayak botol itu segelan, masih kotor isinya itu. Anda bawa ke pondok pesantren, bawa ke sekolah. Tugasnya ustadz apa? Harus buka dulu, bersihkan dulu, setelah itu baru ngisi. Kapan jadinya anak itu kan itu loh. Sekarang yang menjadi permasalahan kita itu, anak dibawa ke pondok pesantren itu, anak belum cinta ilmu, diajar tidur, di kelas bolos, loncat pagar. Nah terus gimana tanggung jawab ustadznya itu? Akhirnya pendidikan gagal kalau seperti ini. Maka dalam mendidik itu kalau kita perhatikan itu, konsep pendidikan para anbiya dan rasul itu, mereka itu dalam pendidikan itu pasti yang pertama itu wayuzakihim, membersihkan jiwa mereka. Setelah mentazkiyah apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Oleh itu apa? Ada konsep yang dinamakan dengan tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu tugasnya siapa ini? Tugasnya orang tua. Tarbiyah tugasnya siapa? Tugasnya ustadz dan guru gitu loh. Maka kita bagi tanggung jawab seperti itu. Ya, jadi kita kasih motivasi anak itu tuh belajar setinggi-tingginya. Ketika anak itu sudah termotivasi, bawa ustadz itu ke anak itu ke ustadz dan ustadzah atau ke pondok pesantren dan yang lainnya, akhirnya apa? Akhirnya anak itu siap untuk menampung ilmu sebanyak-banyaknya itu. Nah, maka Anda wahai orang tua itu punya peran penting bagi pendidikan anak Anda itu. Kemudian yang keempat, kita cepatkan pembahasannya. Yang keempat, anak kita itu adalah manusia hebat, pilihan yang Allah ciptakan sempurna, fi ahsani taqwim. Anak kita diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak mungkin gagal, tidak mungkin anak kita itu produk gagal. Ya. Maka kita harus pahami anak kita itu orang hebat, anak kita itu.
Anak kita lahir itu sudah fitrah itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Kullum wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah." Tegakkanlah wajah kamu kepada agama yang lurus, itulah fitrah Allah Ta'ala, dan semua anak seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Aku menciptakan hambaku itu dalam kondisi hanif. Fajtalathum syayatin, kemudian syaitan datang dan menyambar mereka. Demikian juga Rasulullah mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu al fitrah." Tidak ada anak yang diciptakan kecuali di atas fitrah itu. Fa abawahu yuhawidanihi, orang tua yang merusak fitrah itu, sehingga merubah fitrahnya anak menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Pertanyaan, kenapa orang tua itu nggak merubah anak menjadi Islam? Anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, orang tuanya merubah menjadi Kristen, Yahudi, dan Majusi. Kenapa orang tua tidak merubah kepada Islam? Kata para ulama, karena fitrah itu artinya Islam. Maka itu kalau ada anak meninggal dunia sebelum balik, dia masuk surga gitu. Berarti apa? Anak kita itu sudah hebat, luar biasa anak kita itu. Allah sudah bekali semua itu sudah dibekali sama Allah Ta'ala. Tinggal kita orang tua itu yang menumbuhkan bekal-bekal itu gitu. Anak kita itu semuanya dilahirkan itu dia cinta sama ibadah. Semua anak kita itu ketika orang tuanya ke masjid, dia pengen ke masjid. Anak kita itu cinta sama Allah, cinta sama ibadah itu. Tapi terkadang apa? Kecintaan mereka sama ibadah, sama Allah, sama Rasul itu bisa padam gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya. Anak kita itu diciptakan semuanya itu cinta sama ilmu. Coba kita lihat anak kita itu. Apakah anak kita itu pembelajar yang mogol seperti kita itu? Pembelajar yang sukanya mutungan seperti kita? Bukan. Anak kita dulu tidurnya tengkurap, telentang. Setelah itu belajar tengkurap. Setelah itu belajar merangkak. Setelah itu belajar berdiri, jatuh. Apakah anak kita itu mutung? Enggak. Terus belajar sampai akhirnya apa? Anak kita bisa berjalan. Anak kita belajar ngomong. Ketika awal ngomong ditertawakan sama banyak orang, apakah anak kita itu minder? Enggak. Ditertawakan bagaimanapun anak kita terus memperbaiki diri sampai akhirnya anak kita bisa bicara gitu. Anak kita itu pembelajar yang tangguh. Allah sudah menginstal. Anda nggak usah menginstal cintanya sama ilmu itu. Tinggal bagaimana Anda menumbuhkan gitu. Tapi terkadang apa? Cintanya anak sama ilmu itu padam karena sikap orang tua gitu. Anak ketika belajar, namanya pembelajaran anak itu masih banyak kekurangan. Ketika itu dimarahi sama orang tuanya, dibatasi sama orang tuanya, dicaci maki sama orang tuanya, akhirnya apa? Anak kita itu malas untuk belajar. Oleh itu, anak kita itu hebat, semuanya luar biasa anak kita itu. Ketika Anda itu bisa menguatkan fitrah belajarnya bagi anak, luar biasa. Anak kita menjadi pembelajar yang tangguh luar biasa. Maka itu, ini yang jadi PR kita, ibu-ibu, ustadz dan ustadzah, fahami ini. Mengapa di negeri kita ini, ketika kita sudah lulus sekolah, anak kita itu akan tinggalkan buku mereka itu. Yaitu maksudnya di sini itu, kenapa anak kita itu kalau sudah lulus sekolah itu kayak lulus belajar gitu, selesai itu. Malas baca, malas dan yang belajar lagi itu malas gitu. Kenapa itu? Karena kita itu, sekolah kita itu, ini jadi PR sebenarnya, jadi PR bagi kita itu. Kita itu hanya bisa mengajari anak baca, tapi kita nggak bisa menjadikan anak itu cinta sama baca itu. Bisa baca dengan cinta baca itu berbeda itu. Hafal Quran dengan menjadi pecinta Quran itu beda gitu. Kebanyakan pendidikan kita itu hanya sikapnya kognitif saja gitu loh. Yang penting apa? Anak itu bisa baca, bisa ngafal, bisa baca, bisa ngafal. Pertanyaan itu, anak kita itu cinta sama terhadap apa yang dihafal dan dibaca enggak gitu loh. Anak kita itu cinta sama belajar enggak gitu loh. Kalau anak itu cuma bisa baca, mudah. Anak dipaksa untuk membaca ini A, B, C, A, ba, ta, tha. Ini baca Quran, hafal. Kalau enggak hafal dipukul, dijiwet, dan ya bisa anak itu. Diajak ke perlombaan, anak kita juara 1, bisa anak itu. Yang menjadi pertanyaan, anak itu cinta enggak gitu. Oleh itu, kalau kita pahami itu, kenapa kok di Indonesia itu, dalam sebuah survei itu, di Indonesia itu, minat membacanya kuat Indonesia itu, di Indonesia itu. Tapi daya bacanya nggak ada gitu. Ini jadi masalah itu. Ini jadi masalah. Maka jangan sampai nanti anak kita seperti itu. Maksudnya apa? Problem pendidikan di anak kita itu minat bacanya tinggi itu. Maksudnya minat bacanya apa? Coba kalau kita di WA itu, orang senang sekali sudah membuka WA itu sudah berjam-jam itu.
Oh, berita ini, berita ini, berita ini. Ketika ada postingan panjang sedikit, dihapus sama dia, itu lewati kan gitu. Ya itu apa? Penasarannya tinggi anak kita itu. Kita juga produk seperti itu juga itu. Kita itu penasarannya tinggi itu, tapi kita itu daya bacanya lemah gitu. Kalau sudah satu jilid, kita dapat buku satu jilid, nggak pernah khatam gitu loh bacanya itu. Kenapa seperti itu? Ini jadi masalah itu. Karena pendidikan anak kita itu cuma bisa mengajari anak bisa baca. Tetapi pendidikan kita gagal untuk membuat anak itu cinta baca. Maka sebelum anak itu diajari untuk baca, anak itu dibuat cinta dulu untuk baca gitu. Sebelum anak itu dituntut untuk hafal Quran, bagaimana kita bisa mengarahkan anak itu cinta sama Quran itu? Kalau anak kita itu sudah cinta, cinta terhadap baca, terhadap ilmu, terhadap Al-Quran, cinta sama Allah itu, kalau sudah mainnya cinta itu, anak kita itu tahan banting gitu. Tidak mungkin mutung, tidak mungkin menyerah gitu. Dalam semua kondisi yang ada, dia akan terus berjalan. Kenapa? Karena sudah cinta gitu. Maka itu kalau kita perhatikan ini, kenapa sekarang di negara-negara maju di Eropa itu, pendidikan mereka itu bukan mengajari anak cara baca, bukan gitu. Di awal-awal itu mereka itu dirangsang supaya cinta sama baca gitu loh. Ketika mereka sudah cinta, kemana saja mereka bawanya buku gitu loh. Di kereta bukanya buku, ngantri mereka bukanya buku. Kenapa? Karena sudah cinta gitu loh. Oleh itu, anak kita itu orang hebat, luar biasa anak kita itu. Kalau seandainya anak kita dibiarkan saja, selama dia sudah cinta, dia akan belajar sendiri tanpa harus ada guru gitu. Oleh itu, ada ya ini cerita juga anak saya sendiri misalkan itu. Anak saya sendiri yang pertama itu nggak pernah kita ajari cara baca itu. Ini A, B, C, ini 1, 2, nggak pernah kita ajari seperti itu. Tapi apa yang kita ajari? Kita itu sering baca di sebelahnya ketika mau tidur, dan kita kasih motivasi dan yang lainnya itu. Sampai akhirnya apa? Anak kita itu belajar sendiri dan kita nggak pernah tahu itu. Rupanya anak kita bisa gitu loh. Ada sebuah penelitian bagus, orang India, sampai dia itu mendapatkan sebuah penghargaan. Dia meneliti sebuah kampung pedalaman lah, kampung pedalaman, kampung nggak pernah lihat sekolah lah itu. Dia itu seorang pengajar komputer lah itu, IT di sebuah sekolah maju di sana itu. Akhirnya dia berpikir, kenapa kok hanya orang-orang kaya menikmati ilmu ini itu? Apakah orang miskin nggak bisa gitu? Akhirnya dia datang ke sebuah sekolah, lingkungan yang pedalaman, nggak pernah tahu komputer lah itu, nggak bisa baca itu. Dia taruh komputer di situ. Setelah itu apa? Dia sewa orang atau gaji orang. Tugasnya apa orang ini? Hanya ngasih motivasi saja. Anak-anak datang, lihat-lihat, oh bagus nak, mantep nak, hebat nak, bagus terus. Cuma tugasnya itu saja itu. Hasilnya apa? Tanpa ada yang ngajari itu. Mereka buka sendiri itu. Setelah itu apa? Datang lagi ini orang ini, datang ke sana 1 bulan, mereka semuanya itu sudah bisa komputer gitu. Akhirnya apa? Kasih motivasi lagi. Setelah itu apa? Datang 1 bulan lagi, mereka minta buku-buku bahasa Inggris itu. Dikasih buku bahasa Inggris karena banyak aplikasinya pakai bahasa Inggris. Dibaca sendiri dan mereka paham itu. Akhirnya apa? Orang ini teliti lagi di Kamboja, sampai akhirnya dia mendapatkan penghargaan. Dan Pak Anies Baswedan itu pernah mengunjungi tempat itu dan melihat sendiri itu bagaimana luar biasanya itu pendidikan anak kita itu hebat-hebat. Sehingga Pak Anies Baswedan itu sempat mau bikin sebuah konsep itu diterapkan di Indonesia, tapi rupanya belum lengser dari Menteri Pendidikan itu. Sehingga luar biasa, anak kita itu orang hebat gitu. Allah sudah siapkan semua perangkatnya itu. Tinggal orang tua itu bagaimana memberikan ruangan yang aman, nyaman, tenang bagi anak. Ketika mereka sudah seperti itu, anak kita akan berkembang dengan sendirinya. Coba kita lihat misalkan ibu-ibu, ustazah itu. Anak kita dikasih HP coba misalkan itu. Apakah Anda pernah ngajari anak cara buka YouTube gitu? Apakah Anda bisa ngajari ini? Anak kita belajar sendiri, download game, kemudian main sendiri. Bisa mereka itu. Kenapa? Anak kita itu pembelajar yang tangguh. Tidak pernah mutung, tidak pernah putus asa, tidak pernah mereka itu malu ketika ditertawakan itu. Nah, ketika ada anak nggak mau belajar, berarti apa? Fitrah belajar dia itu mati. Kenapa mati? Peran yang paling utama itu yang merusak itu orang tuanya itu. Maka apa kata Rasulullah itu? Fa'abawahu, kedua orang tua. Maka itu rusaknya anak itu yang menjadi orang pertama kali yang disalahkan pertama kali itu orang tuanya itu. Oleh itu anak Anda itu hebat-hebat. Anak Anda itu akan belajar di mana saja itu. Anak Anda itu akan belajar dengan gaya apa saja itu. Anak Anda itu akan belajar kapan saja, dengan kondisi apa saja dia akan belajar itu. Ya, maka jangan kita itu salah pahami kalau belajar itu cuma di sekolah, pakai sepatu, pakai baju sekolah, enggak.
anak kita akan belajar di mana saja, dalam kondisi apa saja anak kita itu akan belajar. Kemudian pembahasan yang kelima, ini yang paling urgen karena ini tema pembahasan kita. Kalau 1 sampai 4 itu mukadimah saja untuk memahami kondisi pandemi. Tapi ini akan kita masuk poin yang akan kita pahami di sini, yaitu bagaimana cara kita berdamai dengan emosi anak. Di masa-masa pandemi ini baru kita sadar, wahai orang tua, rupanya jadi guru itu nggak mudah gitu loh. Rupanya jadi guru itu susah juga gitu, ngajari anak-anak itu susah itu. Anda mending itu, anak Anda cuma 1, 2, 3, pol-polnya 5 itu, 10 mungkin masih kecil semua. Sedangkan guru-guru di sekolah berapa murid mereka itu? Anak mereka banyak sekali itu. Rupanya apa? Rupanya mendidik anak itu nggak mudah gitu loh. Baru kita sadar ketika masa pandemi seperti ini, kita diingatkan sama Allah Ta'ala itu. Dulu kita biasanya cuma menuntut, ketika anak kita itu nilainya nggak bagus, orang tua, guru yang disalahkan, sekolah yang disalahkan itu. Setelah ini baru kita sadar, rupanya apa? Menjadi seorang guru itu nggak mudah gitu. Nah, ketika masa-masa pandemi ini banyak orang tua yang stres, anak juga ikut stres. Kenapa? Akhirnya apa? Marah, orang tua marah, anak juga marah, emosi, saling ngangkat suara, ribut di rumah itu. Dan itu jadi pemandangan setiap hari itu loh. Nah, kenapa seperti ini? Karena orang tua nggak bisa dia itu berdamai dengan egonya anak atau emosinya anak. Anak akan marah juga ketika dipaksa terus sama orang tua itu. Demikian juga orang tua juga marah juga ketika anak itu nggak mau belajar seperti apa yang diinginkan sama orang tua itu. Maka sekarang pertanyaan di sini, terus bagaimana cara kita itu berdamai dengan ego, dengan emosinya anak? Bukan hanya anak sebenarnya, emosi orang tua juga gitu loh. PR-nya itu orang tua. Maka itu sekarang yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya itu. Dan itu sering saya sampaikan ini. Yang wajib belajar itu malah orang tua sebenarnya, bukan anak gitu loh. Anak kita itu kan belajar di mana saja, kapan saja, kondisi apa saja itu mereka akan belajar itu. Yang menjadi PR kita itu malah orang tua. Maka sebenarnya itu harus dibuat sekolah orang tua. Nah, itu harus dibuat itu. Yaitu apa? Orang tua, karena orang tua itu harus sekolah sekarang itu. Bagaimana cara menyikapi pendidikan itu untuk anak itu banyak harus sekolah gitu. Karena yang menjadi masalah problem kita itu dalam pendidikan itu orang tuanya bukan anaknya itu. Kita bikin sekolah misalkan Sabah Al-Madinah, sekolah akil balik. Kita terapkan konsep-konsep pendidikan fitrah itu di sekolah kita itu. Sehingga awal-awal anak kelas 1, 2, 3 itu belum ada namanya pacuan, belum ada namanya target, yang ada masih motivasi dia supaya cinta ilmu, cinta Quran, cinta ini itu. Sehingga nilainya nggak ada, belum ada nilai dan yang lainnya itu. Anak kita enjoy, menikmati itu. Tapi siapa yang protes itu? Siapa yang menuntut itu? Orang tuanya gitu. Berarti yang menjadi masalah itu apa? Yang menjadi masalah itu orang tua. Kenapa? Karena kebanyakan. Ini saya katakan kebanyakan. Walaupun ada orang-orang tua yang nggak seperti itu, tapi mayoritas itu anak itu hanya dijadikan obsesinya orang tua gitu. Sehingga apa? Anak itu hanya menjadi obsesi itu. Orang tuanya pengen anak itu jadi ustadz gitu. Akhirnya apa? Dipondokkan, kalau nggak jadi ustadz dimarahi gitu. Pertanyaan, yang pengen jadi ustadz itu siapa gitu? Kan orang tua kan, bukan anak kan gitu loh. Ya kan? Anak pengen jadi hafal Quran 30 juz, menjadi imam yang bagus kan itu. Pondokkan tahfidz, kemudian dipaksa untuk hafal Quran itu. Pertanyaannya, pengen menjadi penghafal Quran itu siapa kan? Orang tuanya bukan anaknya kan gitu loh. Anaknya pengen jadi kuliah, jadi kedokteran, dan siapa yang pengen kan gitu loh. Yang pengen orang tuanya itu. Berarti apa? Berarti sekolah itu egonya anak kan gitu. Egonya orang tua, bukan keinginan anak kita gitu loh. Maka itu apa? Ini jadi masalah itu. Maka sebenarnya sekolah itu, orang tua itu harus sekolah itu. Maka harus ada namanya sekolah orang tua gitu. Bukan hanya anak saja yang dituntut sekolah, tetapi orang tua itu juga harus sekolah. Bagaimana memahami karakter anak itu kayak apa gitu. Nah, terus bagaimana kita itu sekarang itu berdamai dengan emosinya anak dan emosinya orang tua ini. Yang pertama itu, kita sebagai orang tua itu ketika bermuamalah sama anak itu, kita harus bisa menurunkan ego kita. Maksudnya ego kita itu apa? Anda jangan melihat Anda itu bos terhadap bawahan itu. Orang tua terhadap anak itu. Ketika egonya itu jauh ketimpangan, anak kita itu nggak bisa menerima kita gitu. Apalagi kalau seandainya anak kita itu masih punya prinsip, kalau jujur itu ajur gitu. Saya kalau jujur sama orang tua, deket sama orang tua, malah saya nanti dimarahin sama orang tua, ajur sama saya itu. Nah, ini jadi masalah itu. Maka ketika kita itu bersama anak kita itu, kita turunkan ego kita itu. Nggak ada masalah kita itu peluk anak kita itu jangan ngobrol anak kita, bahkan dinaikkan ke punggung kita, bahkan kita itu tanda sama anak, kemudian kita itu turunkan ego gitu. Bahkan terkadang itu bahwa kita bermain-main sama anak itu. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena lawan kita itu anak kita gitu. Dan pendidikan terbaik itu apa? Pendidikan ketika
kita itu harus melihat perbedaan orang gitu loh. Nabi Muhammad itu kan orang yang paling bijak gitu. Beliau itu mendidik orang itu nggak sama semua itu. Orang tua memang kalau mendidik orang tua itu semuanya diem. Oleh itu kata para sahabat mengatakan, kami kalau sudah duduk di depan Rasulullah itu seakan-akan di kepala kita itu ada burung. Siapa mereka? Orang tua, orang dewasa kan gitu. Yang aneh itu apa? Konsepnya ini, yaitu para sahabat kalau duduk di depan Rasulullah itu kayak burung kepala mereka itu diambil untuk konsep pendidikan anak. Sehingga di beberapa sekolah itu apa? Anak kalau duduk di atasnya kasih buku, kalau jatuh berarti anak itu masih nggak punya adab itu. Ini yang menjadi problem kita juga itu. Kita tadi sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu bagaimana kita itu berdamai dengan emosinya anak dan emosinya orang tua juga, itu yang jadi masalah itu. Maka yang pertama, kita itu harus bisa menurunkan ego kita. Sebagai orang tua itu kita harus turun ego kita itu. Terkadang cara menurunkan ego kita itu kita harus minta maaf terkadang itu. Maka ini pahami bahwasanya apa? Kita itu nggak harus jadi yang benar terus gitu loh. Terkadang kita itu yang salah gitu loh dalam mendidik anak itu. Maka terkadang apa? Dengan kita minta maaf kepada anak, dengan kita itu membaur bersama dunia anak, kita bermain bersama mereka itu, akhirnya apa? Pendidikan itu bisa masuk ke dalam diri anak itu. Yang menjadi masalah kita itu, pendidikan kita itu apa? Kita itu menganggap pendidikan anak itu kayak pendidikan orang tua gitu. Sehingga apa? Anak harus anteng, anak harus diam, seperti yang tadi kita contohkan itu. Para sahabat ketika duduk di depan Rasulullah, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung itu. Iya, itu berlaku bagi orang-orang yang sudah dewasa. Iya, harus tenang ketika mereka di majelis ilmu itu. Tapi apakah, pertanyaan di sini, apakah Rasulullah menjalankan konsep itu kepada anak-anak yang ada zaman itu gitu loh? Rasulullah terkadang apa? Cara mendidik anak itu dengan cara diboncengkan dulu. Ketika sudah diboncengkan, setelah itu baru Rasulullah masuk pendidikan. Ketika ada juga yang dipeluk sama Rasulullah, diajak jalan-jalan, dan yang lainnya itu namanya pendidikan itu. Maka maksudnya itu turunkan ego kita. Nggak ada masalah kita bermain sama anak kita itu, peluk anak kita minta maaf sama anak kita, supaya apa? Supaya emosi anak kita itu reda. Dan masya Allah itu ketika anak kita marah sampai akhirnya nangis dan marah sama kita itu, kemudian kita peluk anak kita, setelah itu kita mengatakan, nak, saya minta maaf kalau seandainya Umi atau Abi itu salah gitu. Biasanya apa? Ini saya praktekkan untuk anak saya itu, biasanya apa? Anak kita itu langsung diem gitu. Yang awalnya itu kelihatan marah sekali, setelah itu mulai redam gitu. Kenapa? Karena kita itu bisa menurunkan ego kita itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita itu berdamai dengan emosinya anak itu? Kita itu melihat anak kita itu dengan kacamata positif. Jangan kita itu melihat dengan kacamata negatif. Dan itu beda sekali itu. Kacamata positif dan negatif itu beda gitu. Kebanyakan pendidikan kita itu hanya bisa melihat anak kita dengan kacamata negatif. Akhirnya apa? Yang ada cuma menyebalkan anak kita itu. Sehingga apa? Yang ada itu stres setiap hari kita melihat tingkah pola anak kita itu. Coba kalau seandainya kita ganti itu. Kita punya anak misalkan itu. Anak kita itu kalau dibilangin mesti membantah gitu loh. Keras sekali kepalanya itu. Akhirnya apa? Kita itu kalau melihatnya negatif, kita katakan apa? Anak dasar keras kepala gitu loh. Coba kalau seandainya kita itu melihat dengan kacamata positif, anak kita itu calon-calon pemimpin gitu. Contoh lagi misalkan, karena pemimpin itu dia harus punya misi dan dia itu berani mempertanggungjawabkan. Biasa membantah kan seorang pemimpin kan gitu. Kalau seandainya dia itu cuma nurut-nurut, nggak bisa jadi pemimpin kan gitu. Ada anak yang ngomong terus nggak pernah berhenti itu. Masya Allah itu ngomongnya itu. Coba kalau kita lihat dengan kacamata negatif itu, kita akan mensifati apa? Anak kita itu dasar anak cerewet kan gitu loh. Coba kalau seandainya kita melihat dengan kacamata positif, anak kita itu Masya Allah anak yang top bicaranya itu. Sehingga apa? Mudah-mudahan anak kita masuk surga dengan lesan dia gitu loh. Ada anak yang dia itu cengeng, sukanya nangis dan yang lainnya kan itu loh. Nggak bisa ketemu sama orang, sukanya nangis dan yang lainnya cengeng lah itu. Mungkin anak kita itu ya dia itu orang-orang yang biasa itu. Dia itu punya perasaan tinggi itu. Biasanya kalau dia itu suruh nulis, tulisan dia itu biasanya itu menyentuh hati orang itu. Ada anak itu yang nggak punya adab itu. Ada tamu datang ke tamu, kemudian minumnya tamu diminum, kemudian duduk sama tamu yang nggak kenal pun diajak bermain. Kita ngeliat ini anak saya nggak punya adab, terus nanti dewasanya kayak apa itu? Karena Anda itu melihat dengan kacamata negatif. Tapi kalau kita melihat anak kita itu calon-calon, ya dinamakan nantilah kayak orang-orang yang sangat mudah gaul sama orang itu. Ya salah-salah dakwah nanti, mudah-mudahan anak kita itu akan jadi salah-salah dakwah lah itu. Sehingga apa? Coba lihat anak kita itu dengan kacamata positif. Niscaya kita itu akan menikmati anak kita itu.
Oleh karena itu, ketika anak kita itu bermain misalkan, anggap saja anak kita itu positif, itu bagus gitu. Yang menganggap dia itu nggak positif itu kan, negatif itu kan orang tuanya gitu. Anaknya asik-asik aja kan gitu loh. Ya, anak kita mungkin cerot-cerot tembok, anggap saja itu positif. Oh, anak kita sedang belajar. Mungkin nanti kalau anak kita sudah tahu, dia kan nanti akan nulisnya di kertas gitu. Sehingga apa? Sehingga ya seperti itulah kita anggap anak kita itu, dengan lihat anak kita itu kacamata positif, supaya apa? Supaya kita itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala akan karunia anak ini. Kalau Anda melihatnya kacamata negatif, Anda nggak bisa bersyukur. Yang Anda cuma gerundel, bahkan ada orang tua yang mengatakan, Ustadz, maksudnya saya diuji, bagaimana supaya saya bisa sabar dengan anak saya itu. Itu ujian. Lah kenapa kok itu anak sebagai ujian itu? Anak saya itu minderan, anak saya itu nggak beranian, anak saya itu sukanya di kamar, menyendiri. Itu luar biasa itu. Itu orang-orang yang nanti akan menjadi peneliti, itu seperti itu gitu loh. Ulama-ulama al-hadis itu nggak mungkin bisa kumpul sama orang gitu loh. Kalau dia itu kumpulnya sama orang, terus kumpul sama orang, ya dia hasil karyanya dia nggak akan selesai kan gitu loh. Sehingga apa? Orang itu beda-beda gitu loh. Yang menjadi masalah itu apa? Ketika kita itu menyamakan semua orang harus sama gitu loh. Itu yang menjadi problem pendidikan kita itu. Anak kita itu beda-beda, semuanya punya potensi yang berbeda-beda. Cara belajar saja beda-beda anak kita itu. Ada anak yang suka belajarnya lewat pendengaran, ada yang lewat penglihatan, ada yang dengan gerakan, ada yang dengan, semuanya ada gitu loh. Jadi kita harus tahu bagaimana perbedaan anak-anak kita itu. Kemudian yang ketiga, kita itu muamalah sama anak kita itu bagaikan petani muamalah dengan biji. Saya katakan anak Anda itu bukan buah yang siap untuk dimakan, bukan. Tapi anak Anda itu masih jadi biji gitu. Biji itu Anda lihat nggak ada baik-baiknya, itu nggak ada yang membuat hati kita itu baik. Kenapa? Biji mau dilihat apanya gitu. Biji itu nggak apa ya, potensi biji itu apa yang bisa dilihat itu. Memang anak Anda itu masih seperti biji yang nggak ada potensi lah gitu. Kita melihat biji itu kayak nggak ada apa-apanya itu. Tetapi nanti ada waktu di mana ini akan menjadi pohon yang besar dan akan berbuah, dan di mana nanti Anda itu akan merasakan manisnya buah anak kita itu. Kapan itu? Ketika sudah balik. Namanya seorang petani itu dia punya biji nggak ada apa-apanya itu. Biji itu butuh tempat yang layak untuk menguatkan gitu. Sehingga apa? Dalam pendidikan itu butuh tempat. Tempat itu kayak ladangnya itu. Kita punya biji yang hebat, taruh di tempat yang gak pas itu. Akhirnya apa? Akhirnya gagal juga biji kita itu. Kita punya kentang terbaik di dunia lah misalkan itu. Di mana ditanamnya itu? Ditanamnya di pesisir dekat pantai itu. Akhirnya apa? Mati kentangnya itu. Bukan karena kentangnya itu nggak hebat, luar biasa kentang itu. Coba kalau kentangnya taruhnya itu di Dieng sana, yo hasilnya luar biasa kan gitu. Karena butuh tempat. Pendidikan juga butuh tempat gitu. Butuh tempat, butuh siraman, butuh petaninya, butuh keilmuan petaninya, butuh kesabaran dan yang lainnya itu. Sampai akhirnya apa? Ketika ditanam biji itu ditanam, kemudian dirawat di tempat yang pas dan yang lainnya itu, akhirnya apa? Mulai keluarlah tunasnya, yaitu akarnya mulai muncul akarnya itu. Sudah mulai kelihatan itu. Walaupun enggak begitu, tapi sudah mulai ada kehidupan, mulai ada itu. Tapi belum kelihatan itu. Mulai akarnya. Akarnya itu apa? Akarnya itu fitrah, iman, itu namanya akarnya itu. Setelah kuat akarnya, nanti mulai muncul itu, ya kan? Batangnya itu. Setelah itu akan keluar daunnya nanti akan berpecah dan yang lainnya sampai besar itu, kelihatan dengan indahnya itu. Sampai akhirnya apa? Nanti akan berkembang. Ketika sudah keluar kembangnya, setelah itu nanti akan keluar biji kecil. Setelah itu nanti akan keluar bijinya itu, buahnya sudah matang. Setelah itu baru kita rasakan. Kapan kita rasakan itu buahnya itu? Kalau anak kita sudah balik. Maka aneh kalau seandainya apa? Anda itu muamalah sekarang sama anak itu kayak muamalah dengan buah yang sudah siap untuk dimakan. Nggak bisa, anak kita belum jadi buah gitu. Anak kita masih jadi biji itu. Namanya jadi biji itu belum kelihatan potensinya itu. Kapan kelihatan? Ketika sudah ada tempat yang pas, ketika sudah ada airnya, sudah ada petaninya, sudah dirawat, baru akan kelihatan potensinya itu. Oleh karena itu anak kita itu kayak biji. Maka sabarkan diri kita itu kayak sabarnya Pak Petani. Membersamai tanamannya itu. Sabar petani itu luar biasa. Pendidikan itu seperti petani dengan biji. Ya, maka pendidikan seperti itu. Kemudian yang keempat, kita cepatkan karena waktunya sudah mau habis. Yang keempat, fahami pendidikan bukan hanya sekedar nilai dan angka. Ini saya putar tadi. Yang keempat itu, pendidikan itu bukan hanya sekedar nilai dan angka. Fahami bahwasanya pendidikan itu bukan rapot. Pendidikan itu bukan nilai ijazah dan yang bukan. Pendidikan itu lebih dari itu. Ada banyak sekali pendidikan yang nggak bisa dinilai itu.
Contohnya misalkan, kebanyakan kita tertipu, wahai orang tua itu, kebanyakan kita tertipu dengan nilai-nilai yang ada itu. Tapi yang perlu difahami apa? Banyak pendidikan yang nggak bisa dinilai itu. Contohnya misalkan, cinta sama Allah. Nilainya berapa itu? Berbeda dengan hafalan Quran. Hafalan Quran bisa dinilai karena hafalan Quran syariat kan gitu. Tapi cinta sama Allah itu pendidikan iman, pendidikan hati. Pendidikan iman itu nggak bisa dinilai itu. Nggak kelihatan itu. Kayak akar tadi kayak pohon itu akarnya, pendidikan iman itu akarnya itu. Anda mau nilai dengan apa gitu? Karena nggak kelihatan itu. Berbeda dengan syariat. Syariat sholat bisa kelihatan. Hafalan Quran bisa kelihatan. Bakti sama orang tua bisa kelihatan itu. Tapi pendidikan iman, tawakal, sabar, ya, khauf, roja, itu ini di mana itu? Mahabbah itu nggak kelihatan itu. Walaupun nggak kelihatan, tapi membekas dalam jiwa luar biasa itu. Anak-anak Rasulullah zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pendidikan imannya luar biasa kuatnya itu. Akhirnya apa? Muncul generasi-generasi yang nggak takut kecuali Allah Taala itu. Bahkan generasi yang ketika Rasulullah dicaci maki mereka marah semua anak-anak muda itu. Generasi-generasi yang nggak diizinkan untuk berjihad dan mereka netes air mata, mereka nangis ketika nggak diizinkan untuk berjihad itu. Kenapa? Karena cinta. Nah itu pendidikan Rasulullah itu kalau kita perhatikan itu beliau nggarapnya itu hati itu lebih lama daripada nggarap syariat gitu. Menggarap iman hati itu lebih lama daripada menggarap badan yaitu syariatnya itu. Kalau seandainya misalkan itu mungkin kalau anak-anak sahabat mungkin kalau disekolahkan di sekolah kita saja mungkin mereka nggak naik kelas gitu loh. Abdullah bin Umar itu dalam sebuah riwayat, ada riwayat juga Umar bin Khattab itu, dia itu menghafal surat Al-Baqarah dalam 12 tahun. Surat Al-Baqarah dihafal 12 tahun, bayangkan itu. Coba kalau seandainya di kelas sekolah kita itu 12 tahun itu berarti kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berarti dari SD sampai SMA cuma hafalnya surat Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain juga Umar bin Khattab itu 8 tahun ngafalnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah tok padahal itu. Coba kalau sekolah kita itu sekolah apa itu anak seperti itu kan itu, mesti akan dicaci maki gitu. Surat Al-Baqarah itu nggak ada 3 juz kan gitu. Tapi apa? Walaupun syariat itu dilambatkan, tapi hati dikuatkan. Maka itu apa? Pendidikan yang hebatnya sahabat itu apa? Pendidikan iman dikuatkan. Setelah itu baru syariat diakhirkan pendidikannya itu. Berbeda dengan kita dari awal sudah syariat, dan syariat. Lupa terhadap pendidikan iman. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kita hafal Quran 30 juz, anak kita itu bahasa Arabnya bagus, anak kita itu pelajaran diniyahnya mantap. Tapi anak kita kalau nggak dibangunkan sholat, nggak sholat gitu. Anak kita kalau nggak dipaksa untuk hafal Quran, nggak baca Quran itu. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan hatinya kosong gitu. Oleh itu pendidikannya sahabat itu, mereka itu diakhirkan syariat. Tapi iman itu dikuatkan sehingga pendidikan iman itu lebih lama gitu. Nah, kenapa? Pertanyaan menjadi PR kita juga itu. Pertanyaan kenapa kok di sekolah-sekolah kita hatta yang sunnah gitu? Kenapa pendidikan iman, pendidikan itu kok kayak kosong gitu? Anak-anak kita itu kayak mereka Al-Qur'annya Masya Allah hafalannya kalau suruh lomba juara 1 kan gitu. Hebat-hebat kan itu. Tapi kenapa kok hatinya kosong gitu loh dari iman dan yang lainnya itu? Karena memang pendidikan iman itu nggak bisa dijual. Sedangkan pendidikan kita itu kayak saya katakan tadi dari awal, semuanya obsesi kebanyakan pendidikan kita itu. Orang tua pengen obsesi terhadap anak, demikian juga sekolah pengen obsesi supaya sekolahnya laris manis, supaya sekolahnya menjadi sekolah favorit, banyak yang daftar. Akhirnya apa? Harus ada nilai jualnya itu. Yang bisa dijual apa? Yang bisa dinilai diangkakan kan gitu. Sedangkan pendidikan yang nggak bisa diangkakan, nggak mungkin bisa dijual gitu loh. Oleh itu coba contohnya misalkan, saya contohkan misalkan ada anak yang dia itu hafalan Qurannya lambat sekali itu, tapi anaknya itu empatinya tinggi gitu loh. Empatinya Masya Allah sama teman-temannya. Ketika teman-temannya sakit, dia pertama kali yang merawat dia, tapi hafalan Qurannya lemah. Coba ini ada anak seperti ini modelnya. Dia itu Masya Allah empatinya luar biasa sama teman-temannya itu, sosialnya top lah gitu, tapi hafalannya lambat gitu. Ada anak yang kedua, hafalannya luar biasa tapi nggak punya empati gitu. Egois, nggak punya empati itu. Pertanyaan, dua anak ini kalau di sekolah itu mana yang hebat gitu loh? Yang hebat jelas yang hafalnya hebat kan, bagus. Kenapa? Karena itu bisa dinilaikan, itu bisa diangkakan gitu, bisa dijual kan gitu. Sedangkan empati dijual apanya kan gitu? Sekolah nggak bisa menjual kan gitu loh. Oleh karena itu maksudnya menjadi PR itu, kita itu hanya berpusat kepada pendidikan yang bisa diangkakan gitu loh.
Padahal banyak sekali pendidikan-pendidikan yang luar biasa nggak bisa diangkakan gitu loh. Maka itu apa? Terkadang anak kita itu mereka, coba kita lihat itu. Anak kita sedang bermain di antara mereka itu. Setelah itu apa? Mereka rebutan mainan. Bagus nggak itu? Kalau diangkakan itu, anak-anak kita rebutan mainan itu, pasti kan nilainya kosong kan, nggak punya adab kan gitu. Rebutan itu, cakar-cakaran, pukul-pukulan misalkan itu. Kita melihat itu kan kekurangan gitu loh. Karena kan angkanya nggak bisa diangkakan. Berapa itu kan nilainya jeblok kan gitu loh. Padahal apa? Anak kita dalam pertengkaran mereka itu mereka sedang belajar. Coba hebatnya anak kita itu, mereka nggak punya dendam, nggak punya emosi. Mereka bertengkar sampai jambak-jambakan itu, cakar-cakaran itu. Setelah itu apa? 5 menit setelah itu mainan bareng lagi itu, nggak ada masalah kayak mereka itu. Sampai anehnya pernah terjadi itu, anaknya tengkar sampai orang tuanya datang, kemudian orang tuanya ikut tengkar gitu. Anaknya sudah mainan bareng, orang tuanya belum selesai tengkarnya itu. Nah, ini jadi masalah gitu. Kenapa? Kan anak kita itu nggak punya emosi, mereka nggak punya dendam itu. Mereka ketika bertengkar, rebutan mainan, mereka itu sedang belajar kan gitu. Tapi apa? Pembelajaran mereka itu nggak bisa diangkakan gitu. Anak kita ketika mereka itu sedang bikin apa, karya apa gitu. Walaupun karyanya mungkin bagi kita ini apa-apaan kan seperti itu. Itu luar biasa, tapi kan nggak bisa diangkakan kan gitu. Maka itu apa? Banyak pendidikan itu nggak bisa diangkakan. Maka jangan kita itu terpaku sama angka, sama nilai. Zaman sekarang baru terasa itu, zaman-zaman pandemi seperti ini. Masa-masa pandemi seperti ini baru terasa di mana nilai anak hancur-hancuran gitu. Tetapi apa? Anak itu banyak belajar di sana bersama orang tua, bersama teman-teman, itu banyak belajar. Tapi apa? Nggak bisa diangkakan. Oleh itu jangan sampai kita itu apa? Cuma bisa itu hanya ya kita itu memaksa anak untuk keluar angka gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Kitanya emosi karena anak nilainya nggak bagus, anak juga stres juga gitu. Maka bagaimana supaya emosi anak itu nggak seperti itu? Maka kita itu wes, nak, kalau kamu itu memang hebat jadi orang yang empati, wes kamu yang penting seperti itu saja wes. Walaupun nilai kamu nggak bagus nggak apa-apa di bidang ini itu. Nah, maka itu penting sekali itu. Anak kita nggak bisa jadi Superman itu, yang menguasai semua bidang itu. Masalah di pendidikan kita itu apa? Kita itu pengen anak kita itu sempurna 100% itu. Anak kita itu hafalannya, Qur'annya kayak Syekh gitu. Hadisnya kayak Syalbani gitu loh. Fikihnya kayak Syekh bin Bas itu, Syekh Utsaimin itu. Dagangnya seperti Abdurrahman bin Auf kan itu. Jihadnya seperti Khalid bin Walid. Jebol anak kita itu. Kenapa? Sahabat saja nggak bisa seperti itu gitu loh. Sahabat itu punya potensi masing-masing dan itu yang dikuatkan gitu. Anak kita nggak pengen menguasai semua bidang gitu. Oleh itu pendidikannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu, beliau mengatakan apa? Namanya mendidik itu kita itu ngikuti potensi anak kita, mengasah potensinya itu. Anak kalau hebatnya di akademisi, hafalan, kasih hafalan Quran itu, kurikulumnya itu, jadi penghafal Quran terbaik gitu. Kalau dia itu kuatnya di pemahaman, kasih pemahaman, menjadi orang-orang yang memahami itu, ulama-ulama fikih kan itu. Kalau dia itu pinternya dagang, kasih kurikulum dagang itu, menjadi seorang pedagang yang hebat itu. Kalau dia itu sukanya kelahi, sukanya tawuran itu, kasih kurikulum jihad itu, maka anak kita akan menjadi jihad hebat dia itu. Tapi pemecahan potensi itu setelah, kata Imam Ibnu Qayyim itu, kata beliau dalam Tuhfatul Maudud, itu setelah pendidikan yang wajib itu selesai. Pendidikan yang wajib itu selesai, yang diwajibkan bagi dia itu selesai, baru nanti dipecahkan anak itu sesuai dengan potensi masing-masing. Kalau kita itu mengakui potensi anak, misalnya anak itu nggak akan emosi gitu. Misalkan itu anak kita itu lemah di, sekarang pertanyaan gini, saya tanya misalkan, kalau ibu-ibu itu kalau seandainya misalkan anak kita itu bawa nilai rapot lah atau nilai sekolah lah itu, matematika nilainya merah gitu. Ini merah. Ada yang merahnya tua sekali itu. Ada yang nilainya bagus sekali. Pertanyaan, yang Anda lihat yang mana itu? Kebanyakan kita itu yang melihatnya yang merah paling merah kan itu. Kalau merahnya itu di bahasa Inggris, akhirnya apa? Nak, kamu nanti les bahasa Inggris, tambahkan lagi pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya muntah-muntah anak itu. Kenapa? Karena kita itu fokusnya kepada kekurangan gitu. Coba kalau kita lihat fokusnya kepada kelebihan itu. Anak kita itu nilainya merah yang paling bagus. Misalkan yang paling bagus itu bahasa Arabnya itu, ya udah bahasa Arab saja gitu. Niscaya apa? Nanti anak kita itu akan menikmati pendidikan belajarnya itu. Kenapa? Karena fokus kepada kekuatan anak. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pembahasan kita itu yang terakhir, bagaimana cara kita itu berdamai dengan kondisi anak. Kita itu telaah dan kita itu teladani Rasulullah SAW dalam membersamai anaknya. Kalau kita melihat Rasulullah SAW banyak sekali hadis. Rasulullah SAW itu muamalah sama anak itu luar biasa itu. Terkadang Rasulullah SAW itu diskusi, tidak langsung marah gitu. Ada sebuah cerita itu, sahih ceritanya itu.
Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani, cerita terkenal sekali lah itu. Ada seorang pemuda datang ke Rasulullah dan Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat itu. Setelah itu pemuda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dzanni bizina." Tolong izinkan saya itu berzina wahai Rasulullah itu. Coba melihat ada anak yang seperti itu. Akhirnya apa? Orang-orang marah, jengkel, mau dipukuli anak muda itu. Maka Rasulullah mengatakan, jangan, biarkan. Udnuh, dekatkan orang itu ke saya itu, bawa ke sini itu. Akhirnya ketika duduk, dekatkan sama Rasulullah itu. Rasulullah diajak diskusi. Maka Rasulullah tanya, bagaimana kalau seandainya ibu kamu berzina, kamu suka enggak gitu? Mengatakan enggak wahai Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, terus bagaimana kalau saudari kamu gitu berzina, kamu suka enggak gitu? Enggak wahai Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya kamu punya anak nanti berzina seperti itu? Terus bagaimana kalau bibi kamu dan yang lainnya itu? Sampai akhirnya dia mengatakan enggak wahai Rasulullah itu. Akhirnya setelah itu Rasulullah letakkan tangannya beliau di dadanya orang itu, pemuda itu. Rasulullah mengatakan, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa pemuda ini. Wahai Tuhanku, bersihkan hati pemuda ini. Wahai Tuhanku, jaga kemolan pemuda ini. Falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafit ila syai'in. Setelah itu apa kata sahabat yang menceritakan Abu Umamah itu? Pemuda itu setelah ini sama sekali nggak tertarik dengan perempuan gitu. Nah, jadi maksudnya apa? Terkadang itu kita harus diskusi, bukan marah-marahan gitu. Ketika anak itu marah misalkan, udah kita tenangkan, kita biarkan dulu. Setelah itu kita mengatakan, nah kenapa marah gitu. Maksudnya apa? Jangan sampai api dibalas dengan api itu. Anak lagi emosi, balas dengan bapak yang emosi juga itu. Akhirnya apa? Perang sama anak itu. Ya kalau anak masih kecil, kalau anak sudah mulai dewasa, minggat dia di rumah kan itu. Ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Maka apa? Terkadang kita ngalah. Kita ketika anak kita mau emosi, kita duduk, kita diajak diskusi enak dengan cara yang baik. Setelah itu apa? Kita doakan gitu. Jangan sampai lupa terhadap doa gitu. Demikian juga apa? Ini sikapnya Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah itu apa? Dekat sekali sama anak itu. Sampai akhirnya anak-anak zaman Rasulullah itu suka sekali bermain sama Rasulullah itu. Saking dekatnya itu. Akhirnya apa? Ketika sudah dekat itu, kita itu gampang ngomong sama anak kita itu. Karena kita sudah dekat itu. Bahkan zaman itu ketika Rasulullah itu pulang dari safar, pasti anak-anak zaman itu mendekati Rasulullah SAW itu. Sampai Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Ketika Rasulullah itu datang ke Mekah, istaqbalat Ughailimatu Bani Abdul Muthalib. Datang anaknya dari kabilah Bani Muthalib. Setelah itu Rasulullah gendong. Setelah itu diteletakkan di depan beliau, kemudian yang lainnya di belakang, diboncengi sama Rasulullah SAW itu. Nggak ada yang takut dengan Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW idza qadima min safarin, Rasulullah itu kalau datang safar, tuluqiya bisibyani ahli baitihi. Anak-anaknya itu, anaknya Rasulullah itu di rumahnya Rasulullah itu semuanya itu datang keluar rumah menjemput Rasulullah itu. Pernah beliau itu cerita itu. Maka suatu ketika Rasulullah datang, saya pertama kali yang lari itu. Fahamalani baina yadayhi. Akhirnya Rasulullah itu gendong saya di depan, taruh di atas kendaraan. Rasulullah itu sedang naik kendaraan, saya diboncengkan di depan beliau. Tsumma ji'a bi ahadi ibnai Fatimata. Setelah itu salah satu anaknya Fatimah juga datang, kemudian diboncengkan di belakangnya itu. Fa'udkhilnal madinata salasatan ala dabatin. Kemudian 3 orang Rasulullah, saya depan, kemudian satu lagi yang di belakang itu masuk Madinah bareng-bareng di atas satu kendaraan. Kenapa? Karena nggak ada yang takut dengan Rasulullah SAW. Maka jangan kita jadikan apa? Kita itu orang yang menyeramkan bagi anak kita itu. Jangan. Anak kita itu butuh ramahnya kita, bukan marahnya kita itu. Faham ini? Antara ramah dan marah. Jadikan kita itu ramah bagi anak gitu. Rumah kita itu ramah bagi anak, bukan marah-marahnya bagi anak itu. Demikian juga Rasulullah SAW itu bahkan terkadang gendong ketika Rasulullah sholat digendong. Pernah Umamah binti Zainab, cucunya Rasulullah dari Zainab itu pernah digendong sama Rasulullah itu ketika Rasulullah ke masjid itu. Rasulullah kalau berdiri digendong, kalau Rasulullah itu mau sujud diletakkan anaknya itu. Pernah suatu ketika juga Hasan seperti itu. Sholat dan Rasulullah sedang jadi imam, kemudian Hasan itu ketika Rasulullah sujud, kemudian naik ke punggungnya Rasulullah dijadikan kuda-kudaan. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Bahkan dipanjangkan sujudnya Rasulullah itu. Setelah itu apa akhirnya itu? Akhirnya Hasan itu dinamakan dengan Sajjad, orang yang lama sujudnya itu. Dan yang lainnya kalau kita perhatikan kisahnya Rasulullah, karena waktu kita nggak panjang, kita nggak bisa baca semua cerita beliau. Sampai akhirnya Anas bin Malik itu radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dikeluarkan oleh Imam Muslim, wallahi ma ra'aitu ahadan kana arham bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Wallahi demi Allah, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah. Beliau bersama Rasulullah 10 tahun. Beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah melihat orang yang paling rahmat, paling sayang kepada anak-anaknya melebihi Rasulullah SAW. Itu Rasulullah itu orangnya lembut, orangnya sayang. Demikian juga ketika ada anak yang salah itu nggak dimarahi, bukan, tapi dinasihati dengan nasihat yang baik dan yang lainnya. Kalau kita lihat Rasulullah luar biasa. Oleh itu apa? Pendidikan Rasulullah kepada anak-anak itu hebat-hebat. Akhirnya apa? Muncul generasi yang hebat-hebat sama Rasulullah SAW itu. Kenapa? Karena hebatnya Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak zaman itu. Oleh itu maksudnya di sini, coba kita itu sering membaca sirahnya Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah itu bermuamalah sama anak, dan tolong dibedakan. Ini saya sering nasihati, bedakan dunia anak dengan dunia orang tua. Tidak hikmah, tidak bijak ketika bahwa kita mengambil sikapnya Rasul kepada orang tua, kita terapkan untuk anak kita itu. Beda, zamannya beda, dunia beda, dan Rasulullah muamalahnya beda-beda itu. Oleh itu apa? Hikmah itu apa? Wad'ul asya' fi mawadhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing gitu. Sangat tidak bijak kalau seandainya apa sekolahnya anak SD, SMP, SMA, kuliah itu sama gitu. Sama-sama apa? Duduk di atas meja, kemudian gurunya menjelaskan di papan tulis, semua muridnya harus diam gitu. Semua dari anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah sama itu. Itu nggak bijak gitu. Kenapa? Anak beda dengan orang tua itu. Zaman dulu anak-anak zaman dulu itu mereka nggak seperti pendidikan orang tua gitu loh. Ya kan? Mereka bermain-main dan Rasulullah biarkan permainan mereka itu. Kenapa? Karena mereka itu masih kecil gitu loh. Di mana Rasulullah itu bermain bersama mereka itu. Oleh itu apa? Dan itu harus difahami, harus fahami. Jangan sampai apa kita itu memikirkan anak kita seperti kita mikir untuk diri sendiri gitu. Beda anak kita dengan diri kita itu beda sekali itu. Caranya berbeda, cara belajarnya berbeda, targetnya semuanya berbeda. Yang keliru itu apa? Ketika misalkan ini jadi PR kita juga. Pendidikan kita, orang tua kita kepada kita dulu. Orang tua saya itu dulu didiknya saya itu keras gitu. Akhirnya apa? Itu saya terapkan untuk anak kita itu. Akhirnya apa? Dendam yang berkelanjutan gitu. Kalau memang pendidikan orang tua kita, sekarang pertanyaannya, Anda dulu didik sama orang tua itu seneng gak gitu? Kalau Anda menikmati, Anda itu asik dengan orang tua, didik anak itu dengan seperti itu. Saya itu ini cerita sedikit lah untuk diri saya itu. Saya itu sama orang tua saya itu gak pernah maksa saya itu. Membebaskan saya sehingga saya itu Masya Allah masa kecil itu asiknya luar biasa lah gitu. Bagi saya itu asik sekali itu sehingga masa kecil saya itu kayak lama sekali satu hari itu, lama mainnya puas-puasnya lah zaman itu. Karena saya di kampung gitu, saya main di kampung petani lah, anak petani seperti itu, puas sekali mainnya itu. Dan saya merasa asik gitu dengan pendidikan orang tua saya, nggak pernah maksa itu, nggak pernah maksa ini, nggak pernah maksa ini, alhamdulillah itu pengen saya terapkan untuk anak saya itu. Kalau Anda saja dulu itu jengkel sama orang tua, sampai emosi, sampai dendam misalkan itu, jangan itu diterapkan untuk anak Anda itu. Kelirunya kita itu pendidikan orang tua kita langsung terapkan untuk anak kita, padahal kita dulu nggak suka dengan pendidikan itu gitu loh. Ya kan? Anak kita itu punya visi sendiri, anak kita itu punya target sendiri, anak kita punya dunia sendiri. Maka marilah kita itu menyelami dunia anak kita itu. Anak kita itu bagaimanapun dia itu anak. Belum bisa dipetik hasilnya. Maka jadikan anak kita itu kayak melihat sini atau gambarannya itu. Anak Anda itu biarkan jadi lalat yang menyebalkan lah gitu. Kalau dilihat sama mata itu menyebalkan itu, nggak apa-apa. Biarkan nanti setelah dia itu jadi fase lalat, setelah itu nanti dia akan jadi kepompong. Ketika sudah jadi kepompong, dia nanti akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah gitu. Kapan anak kita itu akan jadi kupu-kupu yang indah yang menjadi penyejuk mata kita itu? Anak kita sudah balik. Jangan sampai, ini saya katakan ibu-ibu, ustadzah saya sampaikan itu. Jangan sampai kita ketika melihat anak kita yang kecil itu jadi kupu-kupu yang indah gitu. Sangat menyejukkan hati kita itu, rajin baca Quran, juara terus baca Quran, hafalan Quran, ke masjid. Tapi apa? Setelah itu anak kita jadi kepompong gitu. Setelah itu apa? Anak kita menjadi ulat ketika sudah baliknya itu, menyebalkan kita itu. Maka biarkan anak kita itu dunianya anak seperti itu. Oleh karena itu apa? Kalau kita belajar fikih, usul fikih itu, nanti ada kalimatnya ulama-ulama kita itu, yughtafaru lis-shaghir ma la yughtafaru lil kabir. Dibolehkan, dimudahkan bagi anak apa-apa yang nggak dibolehkan bagi orang tua gitu. Bagi orang yang sudah dewasa itu nggak dibolehkan itu. Kenapa? Karena dunia anak berbeda gitu. Oleh karena itu maksudnya di sini itu intinya
kita itu harus bisa menyelami dunia anak kita itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling bijak, sehingga Rasulullah itu bisa menyelami dunia siapa saja itu. Rasulullah bermuamalah sama orang tua, beda muamalah sama anak. Rasulullah itu sama Aisyah saja beda muamalahnya sama istri-istri yang sudah tua gitu. Karena Aisyah masih kecil gitu, terkadang bercanda, terkadang bermain, tapi itu nggak diterapkan untuk semua orang gitu. Maka itu yang keliru kita itu apa? Pukul rata. Semua anak harus seperti ini, semua anak seperti ini, semuanya harus seperti ini. Itu yang jadi problem kita itu. Anak dengan coraknya berbeda-beda, kepalanya beda-beda. Kenapa goalnya harus sama kan gitu? Ujiannya sama, nilainya sama, dan semuanya harus sama. Ini jadi masalah itu, karena anak beda-beda gitu. Ya mungkin ini kita sudah selesaikan 5 cara supaya kita itu bisa meredam, kita bisa berdamai dengan egonya anak, emosinya anak. Saya ringkaskan, saya ulang kembali, saya ringkaskan. Ini sebagai penutup, saya ringkaskan poin-poin yang kita sampaikan di materi memahami dan berdamai dengan emosi anak di masa kritis pandemi ini. Pembahasan yang pertama, pendidikan akan terus berjalan. Dan pendidikan nggak kenal tempat, nggak kenal waktu, nggak kenal kondisi. Mau pandemi maupun tidak, pendidikan itu harus terus berjalan. Maka jangan sampai kita itu cuma terbaku sama pendidikan itu harus tatap muka. Enggak. Kemudian yang kedua, rumah itu adalah miniatur pendidikan bagi anak. Anak kita itu butuh 3 tempat pendidikan. Rumah, sekolah, kemudian antara rumah dan sekolah, yaitu lingkungan itu. Maka jangan sampai apa anak itu belajarnya cuma di sekolah saja itu. Lingkungan nggak sekolah, di rumah nggak sekolah itu. Biarkan anak kita itu sekolah, ya di rumah kita juga sekolah gitu. Maka kalau anak kita itu sekolahnya TK, jadikan rumah kita itu kayak sekolah TK itu, yang pasti akan mobrak-mabrik lah gitu istilahnya itu. Kalau anak kita itu sudah kuliah, jadikan anak kita itu kayak rumah kita kayak fakultas gitu loh. Perkuliahan itu yang rapi, bersih dan nyaman itu. Nah itu karena memang anak kita seperti itu gitu loh. Kemudian yang ketiga, orang tua itu adalah pemegang estafet pendidikan. Jadi orang tua itu pendidik gitu loh. Dia jangan keluar dari pendidikan, dia jangan lari gitu loh. Kalau dia lari, maka pendidik terbaik yang Allah pilih untuk anak kita hilang gitu loh. Akhirnya apa? Anak dididik sama pendidikan yang bukan orang-orang hebat bagi anak kita gitu loh. Kemudian yang keempat, anak-anak kita itu adalah manusia yang hebat, yang semuanya sudah Allah install dalam dirinya itu. Cuma anak kita itu masih berupa biji. Kemudian yang kelima, bagaimana cara kita itu berdamai dengan emosi anak? Yang pertama, turunkan ego kita. Terkadang kita harus bermain sama anak, terkadang kita harus bercanda, terkadang kita harus bahkan minta maaf. Ketika anak itu marah, itu kita harus turunkan ego kita itu. Sampai akhirnya anak kita itu menganggap kita itu kayak teman sendiri itu. Jangan sampai apa, anak kita itu sering kalau punya masalah curhatnya sama teman-temannya, tapi takut curhat sama orang tua itu. Itu yang jadi masalah kita itu. Kemudian yang kedua, lihatlah anak dengan kacamata positif. Anak apa saja itu positif dia itu. Kenapa? Anak belum balik dia itu, belum dihisab sama Allah Ta'ala itu. Tapi kalau kita lihatnya anak dengan kacamata negatif, yang ada cuma stres kita itu, yang ada cuma mangkal, yang ada cuma kita nggak bisa bersyukur sama Allah Ta'ala. Kemudian ketiga, bermuamalah dengan anak sebagaimana petani melihat biji. Biji belum ada akar, belum ada batang, belum ada buah, apalagi buah yang bisa dimakan itu, belum ada gitu. Tetapi apa? Itu ada waktunya. Nanti ada waktunya di mana kita akan panen. Tapi biji itu belum ada apa-apanya itu. Itu butuh tempat, butuh pupuk, butuh air, butuh orang yang ahli untuk menyiramnya itu. Kemudian yang keempat, fahami pendidikan bukan hanya sekedar nilai dan angka. Zaman kita ini terkadang apa? Kita pusing juga untuk sekolah anak. Kenapa? Karena tugas sekolah yang buku-buku tumpuk-tumpuan itu dibebankan untuk orang tua itu. Akhirnya apa? Stres kita di situ. Kenapa? Karena pendidikan itu harus nilai dan angka gitu. Nah, maka kita pahami anak kita di rumah misalkan nggak bisa belajar seperti yang di sekolah karena ada buku-buku pelajaran yang itu nggak apa-apa gitu. Anak kita bisa belajar dengan cara yang lain, nggak harus angka yang diselesaikan kan gitu. Nggak harus nilai yang dikejar kan gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu supaya kita itu lebih bisa menerima anak, kita bisa berdamai, kita bisa nggak marah-marah itu. Bagaimana caranya itu? Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu bermuamalah sama anak-anak kecil zaman itu. Dengan itu nanti apa? Kita bisa melihat Nabi Muhammad saja, seorang nabi, seorang raja, orang yang super sibuk. Beliau pun sangat dihormati sama musuh-musuhnya itu. Tapi beliau pun bermuamalah sama anak itu luar biasa itu. Maka kita juga harus bisa seperti itu. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan. Dan kalau ada benarnya dari Allah Ta'ala, dan kalau ada salahnya itu murni kebodohan saya, dan saya bertobat kepada Allah Ta'ala dari kesalahan yang saya sampaikan di majelis ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu nafi,
termasuk ilmu nafi' dalam pendidikan anak, dan kita bisa mengamalkan amal soleh. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan anak-anak kita sebagai pelipur lara kita, sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata kita. Dan semoga pendidikan anak kita itu tepat, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Intinya mudah-mudahan bisa bermanfaat materi ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.